Sedulur-sedulur semua, saya ucapkan selamat siang, matur sembah nuwun sudah bisa menyempatkan dan lolos bisa mengatasi gangguan hambatan dalam diri sehingga lancar bisa sampai tempat ini untuk tujuan nyawiji, yaitu mengaturkan sembah pangabekti kita kepada entitas luhur, khususnya di sini ya kepada beliau Kanjeng Ratu Kidul, kepada Kanjeng Panembahan Senopati. Ingat ya, ini ada kita sebutkan nama-nama beliau. Mbak Mirna, sini Bu. Sini Mbak. Sini Mbak. Sini. Mau motret dulu. Ya. Terus kemudian ada Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, juga para entitas luhur yang lain, dan termasuk nanti di sana nanti akan ada para punggawa Manggalayuda dari Kanjeng Ratu Kidul, ada Nyai Nitipiro, ada Nyai Sedah Merah yang berwujud ular yang besar sekali. Seandainya panjenengan nanti melihat, nggak usah takut, tapi cukup sungkem. Ya. Terus ada beberapa pisungsum yang kita haturkan pada kesempatan ini. Yang pertama dan paling besar yaitu kepala kerbau. Ini kepala kerbau dan dapatnya ini adalah kerbau bule. Dan besar sekali. Ini ada satu yang perlu saya sampaikan yang cukup kronologinya, pokoknya ceritanya benar-benar seru dan menyentuh perasaan. Jadi begini, pada saat kita secara sesideman mundi dawo untuk ke pertapan Kembang Lampir, kemudian di situ ternyata ada rawuh juga Kanjeng Ratu Kidul. Nah, yang kita tahu itu di situ Kanjeng Ratu Kidul itu bicara sesideman, diam-diam, tapi kita melihat dan menyaksikan Kanjeng Ratu Kidul sedang ngobrol serius dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Kita tadinya penasaran, ngendika apa kok kelihatan serius banget. Kita nggak berani tanya, karena nanti neranyak. Kita nggak boleh dahwen, nggak boleh pengen tahu kepo, nggak boleh. Kalau memang kita tidak diberitahu, karena itu serius banget dan leluhur agung. Akhirnya setelah 5 hari kemudian, Ki Ageng Mangir Wonoboyo beliau ngendika, iki kahanan ki kaya ngene nggih, suasana, situasi, kondisi leluhur paham. Situasi kondisi ini sedang sulit, nggak main-main. Sampai-sampai Kanjeng Ratu Kidul mau menyampaikan pesan kepada kita untuk memberikan dawuh supaya masuk bulan Suro itu labuh Maiso Larung atau labuh kepala kerbau. Sampai-sampai beliau tidak mentolo, tidak tega hati. Dan itu hanya dibicarakan bersama dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo waktu di pertapaan. 5 hari kemudian setelah Ki Ageng Mangir Wonoboyo menyampaikan seperti ini, giliran Romo, giliran Papi, ewuh mau bilang ke Mami. Mami itu satu habis sakit, baru masa pemulihan, perlu ketenangan juga. Kalau ini kita sampaikan, piye ya, jadi kita serba bingung. Akhirnya saya diam-diam belum berani menyampaikan kalau sejatine Kanjeng Ratu Kidul itu ada dawuh, tapi beliau tidak mentolo atau tidak tega untuk memberikan dawuh pada kita. Tapi akhirnya ya sampai juga. Piye to le proses wani? Le iso sampai itu piye? Maksudnya itu akhirnya tahu itu dikasih tahu Mbah Mangir apa tak kasih tahu, aku lupa. Aku kasih tahu. Oh, akhirnya Romo kasih tahu, tak wanek-wanek ke. Ya dengan cara yang hati-hati. Ini sakjane iki ana kaya ngene iki. Nah, akhirnya Mami ya sudah. Tadi Mami tanya kepada Romo, kowe ana dit pira? Aku ana wis ra apa-apa. Awake dhewe paling tidak iso nguras rekening iki engko iso ya engko sak tekane engko nek pancen wis jatahe awake dhewe engko rak ya kabeh cukup gitu kan. Nah, setelah itu ya karena ada semacam feeling, ada semacam ini ya suatu panggilan ya. Dan akhirnya kita laksanakan semua dengan cara sesideman. Akhirnya bisa berhasil seperti ini. Dan yang luar biasa sekali, inilah bayaran atau apa ya namanya, imbalan dari kalau kita itu setia kepada para leluhur, yang tadinya sesuatu yang mungkin sulit untuk
laksanakan ternyata karena usung-usung lumbung saling nyengkuyung mensupport, akhirnya bisa terlaksana, bahkan kita diberikan surprise. Surprise-nya berupa kepala kerbau yang bule. Tadinya kalau kita rencana dari awal, perintahnya kerbau bule, kita paling sudah lemes dulu. Satu, barangnya susah banget dicari. Ya kan? Kalaupun ada, tempo hari kita nanya-nanya yang di daerah Pati Blora sana mintanya 35 juta. Wes semaput lah ya. Wes pokoknya nggak kepikiran. Tapi karena kita tetap tadi sing sapa temen tinemu, akhirnya kita tinemu. Kita hanya mundi dawuh. Pokoknya kita niat ingsun, aku ngleksanake dawuh para leluhur. Nah, dan ini atas berkat kita semua yang dengan tulus ikhlas, akhirnya alam semesta menjawab. Kita mungkin hanya berharap dapat 5 atau 6. Ternyata diberikannya bisa dibilang 11. Ini sungguh surprise dan luar biasa. Dan ini merupakan gambaran awal bagaimana nanti yang akan kita raih berkah dari alam semesta yang akan kita dapatkan. Kita harus optimis karena ini kita sudah diberikan tanda yang sangat positif. Sebaliknya kalau kita itu tidak mendapatkan restu dan berkah, pasti akan gagal, golek wae ra iso, cilik wae angel. Ya. Terus kemudian setelah sengkuyung makin kuat, support makin kuat, dawuhnya bertubi-tubi. Yang tadinya kita akan membawa mungkin 2 bentel atau berapa bunga mawar bertangkai. Nyai Niti Piro kira-kira 5 hari yang lalu datang ke rumah menyampaikan pesan Kanjeng Ratu Kidul supaya besok membawa bunga mawar ini jumlahnya 17 bentel atau 17 bentel. 1 bentel itu ya ada ini kan 1 iket tadi. Ini 17 bentel. Terus kemudian bunga sedap malam 51. 51 itu angka yang masih secret, yang masih rahasia, nanti akan saya tanyakan kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Teka-tekinya apa sih kok 51? Nah, kemudian ada dawuh lagi waktu itu selain bunga mawar 17 bentel juga nanti di kepala Maiso ini diberi tambahan bunga setaman. Selain ini sudah ada garam krokos, uyah gerasak, ada ganten, terus kemudian ditambah dengan delingo bengle. Delingo bengle ini artinya apa ya? Kita di Suro Sesideman ini kan banyak mara bahaya. Maka delingo bengle ini sebagai suatu doa dan sekaligus pagar yang sifatnya konkret, yang sifatnya ini nyata dan empiris, bahwa ini akan menyeleksi yang negatif akan sumingkir. Ya. Terus kemudian ada lagi, nah itu bisa dilihat di belakang ini. Ini ada ketan salak dan kulak kencono sini mas, diangkat. Ya, ini ketan salak dan kulak kencono seperti ini. Ini ketan salak, ini adalah makanan kesukaan dari Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang sumare di Pajimatan Agung Imogiri. Kemudian kulak kencono ini adalah makanan kesukaan beliau Kanjeng Ratu Kidul. Ini harus dicolok garam sedikit. Dulu pernah lupa, nggak dicolok garam langsung dieleke, langsung diingatkan Kanjeng Ratu. Kayak kok lali ra diparingi garam, nger. Nah terus kemudian ini ada pisang sanggan. Ini pisang sanggan, ini wujud dari doa Papi Mami Romo Ibu Yangkung Yangti. Di sini sebagai orang yang kejiban ngemong, maka inilah wujud dari dongo pangestu dan panuwunan kita. Ini pisang raja semua yang tengadah, yang nyadong ke atas ini kan nyadong berkah ngalam, nyadong dongo DDP Sumende marang Gusti lumantar para leluhur jinangkung kasengkaaken dening para leluhur. Di sini khususnya
beliau Kanjeng Ratu Kidul. Dan di sini ada ganten, ada bunga yang serba putihan, ini bunga telon karena khusus untuk dilabuh. Nun sewu. Terus ini nanti ada satu lagi degan. Degan ini nanti kita bawa, bagi yang kecil-kecil nggak usah bawa, nggak apa-apa. Terus ini memang tidak semuanya ya, tapi ini sudah ada berapa tadi Pak Sugeng? Enten pinten? 50. Oke. Nanti pokoknya nanti yang tangannya selo sambil bawa degan. Ini degan ini nanti pertama yang kita labuh degan. Jadi nanti kita tuangkan pas ada air mendatang, terus kita suntak sampai selesai habis, baru kemudian dilempar, tapi ini dibuka. Nah ini ada degannya yang tipis, ini nanti dikrokot sedikit untuk syarat untuk ditelan. Nah baru kemudian degannya kita lempar ya, ke air ya. Ini yang pertama nanti. Bapak Timsar pundi? Tapi dibawain dulu sampai sana anak. Saya mau kasih instruksi. Mas, asmane sinten? Jenengan? Pak Martono. Kula nyuwun mengke anggenipun larung maisa, mengke terakhir nggih. Mengke pertama degan ngantos sekar-sekar napa sampun rampung, mengke nembe siap-siap. Ning nenggo sebab mengke badhe pun syuting agem drone. Nek pun drone siap jenengan nembe mlampah. Ngaten mawon, matur nuwun Pak nggih. Lajeng Pak Surakso mriki. Beda kenal anake. Niki Pak Surakso Dinomo. Ini abdi dalem resmi dari keraton. Nah, karena kita ini di Pantai Parangkusumo ini masuk wilayah Keraton Jogja, dan ini tempat untuk ritual keraton juga, merupakan tempat yang situs sejarah, situs budaya dan spiritual, maka di situ pasti ada abdi dalem. Nah, ini ada Pak Surakso Dinomo. Dan di sini ada banyak abdi dalem, sedaya pinten? Pinten? 37 abdi dalem. Tapi enggak kita semua ini cukup diwakili oleh Pak Surakso Dinomo yang rumahnya ada di pojok di utara atau pojok lapangan itu belakang Cepuri tadi. Nah, nanti suatu waktu kalau panjenengan ingin ada acara apa yang resmi, misalnya ngada orang sekampung sedesa, ya nanti menghubungi. Tapi kalau sendiri-sendiri ya enggak apa-apa, ya nanti biar enggak repot. Nggih ngaten Pak Surakso. Nanti ini anak-anak sedoyo mengke supados mengke pas ndonga kita sesarengan monggo. Nah, nanti setelah kita nembang selesai baru nanti dilanjutkan Pak Surakso untuk doa. Ngaten. Setelah Pak Surakso doa baru nanti kita mulai larung. Pertama kali yang dilarung degan. Mau apa? Nyanyi tipuro? Piye? Salah satu anak-anak yang hadir ini besok jadi bupati. Oh ya. Ya pokoknya ini semua diparingi. Nah, ini kabeh diparingi pengestu sesideman. Ya pokoknya nanti dipapake secara apa ya? Yang paling mudah dan paling ideal. Yaitu tadi saya pengen dadi lurah ya dadi lurah, saya pengen dadi camat, saya pengen dadi pegawai negeri, saya pengen usahane luweh lancar ya luweh lancar, saya pengen duwe bojo ya njur ketemu, saya pengen dadi bupati ya dadi. Filmnya payu terus. Filmnya nanti sebulan pertama langsung tembus 2 juta orang, 3 juta orang ya nanti kasil. Ya. Filmnya apa nanti Mbak filmnya? Filmnya judulnya apa? Santri United. Nanti kalau muncul silahkan ditonton. Film modern yang mengubah pola pikir yang kusut. Ya, nanti bisa ditonton setelah jadi. Mungkin next year ya, tahun depan mungkin ya. Ya, mulai syutingnya kapan? Desember. Ya Mas Amir, Desember mulai syuting. Oh ya, siap pokoknya sukses ya. Ini Mbak Mirna, nanti ini yang tempo hari sutradara 22 menit, yang film itu yang layar lebar itu.
sama itu Mas Amir suaminya itu juga ya produser ya pembuat film pun saniki mulai ditata. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, ini ada pertanyaan yang cukup penting buat saya pribadi maupun untuk para pemirsa sekalian dimanapun berada mengenai Maisolawung ini, di mana pertanyaan ini menanyakan bagaimana saat melakukan Maisolarung itu berarti kan memberikan suatu bebono atau pisungsung berupa kepala kerbau. Kenapa harus dilakukan dengan cara mengorbankan nyawa binatang? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya justru senang sekali dengan adanya pertanyaan seperti ini karena saya pribadi bisa menjelaskan pada para sedulur-sedulur ya. Saya dulu juga pernah berpikiran demikian ya para pemirsa. Untuk menebarkan welas asih kepada seluruh makhluk hidup, kenapa kita harus mengorbankan nyawa salah satu binatang? Dan pertanyaan itu sudah terjawab beberapa tahun yang lalu saat kami melaksanakan Turonggo Larung. Pada saat itu saya juga diberikan penjelasan bahwa nanti kamu akan tahu sendiri nak. Nah saat itu saya memang dalam pikiran berkecamuk. Kenapa ini? Kita menebarkan welas asih tetapi di satu sisi kita juga mengorbankan nyawa salah satu jenis binatang ini ya. Dalam acara ini adalah berupa Maisolarung. Ternyata ya hewan yang kita gunakan untuk larung ternyata hidup kembali. Dalam artian begini, hidup kembali ya. Karena binatang ini kan sebenarnya setelah mati itu tidak hidup lagi, tidak seperti manusia yang kemudian bisa menjadi leluhur. Beda halnya dengan binatang pada umumnya, ketika binatang ini sudah mati ya sudah gitu. Karena kan nyawa binatang itu mekanismenya lain dibanding dengan nyawa manusia atau sukma manusia. Maka binatang ini disebut juga roh hewani, yang bisa dikatakan banyak binatang mempunyai satu roh ya. Itu ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Jadi misalnya satu jenis binatang semut atau satu jenis binatang lembu atau sapi atau kerbau itu sebenarnya masing-masing tidak memiliki sukma secara mandiri. Artinya setiap seekor kerbau atau seekor binatang itu memiliki sukma, tetapi sukma itu bersifat tunggal tapi bisa digunakan untuk banyak binatang. Itu ada pemahaman seperti itu. Saya memang belum begitu paham soal konsep seperti itu karena saya belum bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana sesungguhnya yang terjadi. Namun saya akan menyampaikan informasi yang saya saksikan ini kepada panjenengan para pemirsa, terutama sedulur-sedulur yang menanyakan soal pengorbanan binatang yang bernyawa ini untuk suatu upacara untuk menebarkan dharma dan welas asih kepada seluruh makhluk. Ini memang terasa sekali ada suatu yang sifatnya itu seolah-olah kontroversial atau kontradiksi dengan prinsip untuk menebarkan welas asih sendiri. Nah di sini saya pentingnya untuk memberikan penjelasan lewat apa yang saya lihat dan saksikan sendiri, bahwa binatang yang kita korbankan itu ternyata nasibnya tidak seperti binatang-binatang pada umumnya yang setelah mati ya sudah selesai kehidupannya. Tapi saya melihat untuk khususnya binatang yang dijadikan sebagai bebono atau sebagai pisungsung sesaji dalam upacara seperti ini, dalam hal ini adalah Maheso atau kerbau, itu kami melihat ternyata kerbau itu hidup kembali. Jadi ketika kami menyerahkan kepala kerbau dengan memasukkan dan meletakkan kerbau itu di ombak laut, nah di situ kami sudah berkali-kali melihat seperti siluet atau ya benar-benar kerbau itu muncul dalam sosok yang utuh dan kemudian berjalan dan berlari. Itu sudah berkali-kali dan waktu itu untuk memastikan, karena saya sendiri kan juga tidak mudah mempercayai apa yang saya lihat sendiri ya. Saya takutnya ini cuma halusinasi. Maka saya cross check, saya konfirmasi kepada para leluhur, apa yang saya lihat ini apakah benar atau tidak. Karena kalau yang saya lihat, binatang itu akan memiliki hak istimewa untuk kembali meneruskan hidup secara langgeng di dalam dimensi yang berbeda. Nah ini dalam pikiran saya waktu melihat ada bayangan atau sosok kerbau yang kita larung itu kok kemudian seperti muncul hidup lagi. Ternyata leluhur membenarkan apa yang kami lihat
saya lihat, istri saya juga melihat, bahkan ada beberapa anak-anak KKS yang juga melihat walaupun tidak sejelas kami lihat ya. Namun itu sama, yang dilihat itu sama seperti siluet binatang yang kita haturkan untuk sesaji itu. Jadi saya kemudian memahami bahwa ternyata binatang itu telah melakukan dharma. Dagingnya dibagi-bagikan untuk dimakan warga masyarakat ya. Kita bagikan pada orang-orang yang sekiranya perlu kita bantu, kita bagikan daging itu dengan tepat sasaran. Itu merupakan bentuk dharma yang dilakukan oleh binatang itu sendiri maupun yang kita lakukan. Kemudian kita melihat bahwa binatang itu seperti naik level atau naik derajat. Dia tidak seperti pada umumnya binatang yang setelah mati ya sudah. Tapi kalau binatang yang kita haturkan sebagai pisungsung dalam sesaji Maisolarung seperti ini, kerbau itu memang bukan seperti kerbau itu ternyata hidup kembali di alam keabadian atau alam kelanggengan. Nah, sejak peristiwa itu, ketika saya menyaksikan hal itu, kemudian selesai sudah apa yang menjadi tanda tanya dalam hati saya, dalam pikiran saya, bahkan perasaan saya yang kontradiksi ya waktu itu. Kenapa kita menebarkan welas asih kepada seluruh makhluk hidup tetapi dengan cara mengorbankan salah satu jenis binatang itu sendiri? Pertanyaan yang berkecamuk beberapa tahun itu akhirnya terjawab sudah dengan jawaban yang disodorkan oleh bukti. Ternyata alam semesta ini sangat adil dan penuh welas asih. Dan tidak akan sia-sia dengan binatang yang dikorbankan untuk pisungsung itu, karena binatang itu akan melanjutkan ke alam keabadian atau punya hak untuk meneruskan kehidupannya di alam yang abadi. Berbeda dengan binatang yang lain yang tidak digunakan untuk acara-acara yang sifatnya sakral seperti ini. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini, apa yang saya sampaikan, bisa dipahami sedulur-sedulur semua yang mungkin pernah mengalami perasaan yang sama, pikiran dan pemahaman yang seperti pernah saya alami, begitu kontroversial, begitu kuat ada pertentangan di dalam hati, dalam batin saya, dan semua itu sudah selesai. Dan sekarang saya makin paham bahwa apa yang kami lakukan ini tidak melawan hukum alam, tidak bertentangan dengan prinsip welas asih dari alam semesta. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah referensi bagi panjenengan semua yang dulunya atau saat ini sedang mengalami perasaan yang kontroversial seperti pernah saya alami. Wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti Suradira jayaning ratu lebur dening pangastuti rahayu sagung titah dumadi.
Amin.